Tadi ketika keluar saya cari masuk lagi, nggak ada yang tertanya lagi. Oh, Baik, gitu. sekarang sudah ada. Iya. Baik, Ibu silakan perlihatkan kartu interviewnya. Ini Pak. Agak dekat ke kamera. Oh, agak atas di depan wajah Ibu. Oh, agak atas. Ini ke tengah-tengah di depan wajah Ibu aja. Oh iya. Ya, terima kasih. Baik Ibu, silakan. Ibu mengajar kepala sekolah atau pengawas? Bukan, saya guru agama, GPAI. Guru agama. Jenjang? SMA Negeri 1 Cileunyi, Pak. SMA. Baik. Apa motivasi Ibu mengikuti seleksi calon pelatih daerah PPKB gitu? Motivasi saya pertama berbagi ilmu, ingin berbagi ilmu yang sedikit semoga bermanfaat, karena yang dianggap sepele mungkin buat orang lain itu sangat berarti. Yang kedua, motivasi saya ingin lebih mengembangkan diri dengan moto PPKB ini, semoga terus berlanjut. Saya bisa dapat ilmu banyak dan juga bisa dibagikan lagi kepada yang lain. Lalu motivasi yang ketiga, saya ingin lebih mengembangkan karir saya. Ini sesuatu hal yang luar biasa bagi saya, mendapat kesempatan untuk bisa ikut seleksi pelatih daerah ini. Baik, apa yang membuat Ibu merasa layak menjadi pelatih daerah bidang profesional 3? Dengan background kependidikan saya di S1 PAI, juga saya pernah kuliah di Unpad, lalu saya ambil jurusan PAI, lalu saya S2 di UIN. Saya merasa banyak yang harus dibagikan kepada teman-teman. Ternyata sekitar saya, terutama lingkup guru di institusi saya juga banyak yang membutuhkan para pendamping pelatih atau coach ataupun yang bisa berbagi praktik ya di lingkup praktisi saya. Jadi saya ngerasa sepertinya saya layak untuk di profesional 3 ini karena sudah terbiasa di lingkup sekolah institusi saya melakukan pelatihan dengan teman-teman. Apa yang Ibu pahami tentang kompetensi guru PAI? Kompetensi guru PAI dengan paling utama spiritual, dengan keprofesionalannya, sikap, kepribadian, itu betul-betul ketika saya kuliah ada PPG, berapa jumlahnya kompetensi minimal guru? 4, 5 dengan spiritual. Jadi sikap, kepribadian, keprofesionalan, spiritual, dan kepribadian. Ada di KMA, nanti baca ada satu lagi ya. KMA 2011 Oh, gitu. nomor 211 ada lagi leadership untuk PAI. Oh iya, kepemimpinan. Iya. Iya Pak, terima kasih. Nah, sekarang apa yang Ibu ketahui tentang PPKB di PAI? PPKB program yang sangat luar biasa, pengembangan keprofesian berkelanjutan, merekrut guru untuk bisa jadi pelatih baik itu daerah, provinsi atau nasional. Ini benar-benar bukti PKB itu apa sih Bu? Pengembangan keprofesian berkelanjutan Pak. Ya, baik. Sekarang di profesional 3 itu mengenai apa sih? Saya memilih karya inovatif karena profesional 3 ya. Iya, profesional apa 3. Karya inovatif itu? Dan apa saja yang termasuk karya inovatif? Karena kemarin saya di kuliah S2 juga banyak menulis tentang jurnal ya, yang saya masukkan ke Sinta 2, Sinta 4 yang sudah dipublikasikan. Saya jadi merasa ingin lebih berbagi ilmu di situ dengan teman-teman, masalah publikasi ilmiah juga tentang, apalagi saya senang sekali Pak kalau lagi ngajar. Kalau lagi ngajar, enggak pas sebentar. Kalau publikasi ilmiah itu profesional 2. Ya, tapi saya ngerasa di profesional 3 ini semua yang di pedagogi 1, 2, 3, profesional 1, 2 ini akan termasuk ke dalam profesional 3, lebih banyak dituangkan di sana. Saya senang sekali ketika ngajar selalu memakai alat peraga, audio dan visual anak itu menjadi
lebih terasa menarik dan Nah, bermanfaat. bentuk karya inovatifnya apa saja? Saya selalu membuat karya seperti pop-up untuk materi-materi pembelajaran seperti iman pada malaikat, lalu membuat seperti puzzle, menyusun acak kata, acak ayat, terjemahan, memasangkan gitu ya, match and link, terus beberapa banyak yang saya modifikasi dari bahan-bahan yang dekat dengan sekitar saya yang mudah didapat, murah harganya dan mudah membuatnya. Itu Baik. senantiasa saya praktekkan di dalam Alat mengajar. peraga itu termasuk karya inovatif. Iya, alat peraga itu alat pelajaran sederhana, juga. iya sederhana, yang karya inovatif Alat sederhana. pelajaran dan alat peraga termasuk ke dalam karya inovatif. Iya, menurut saya iya. Nah, apa saja? Coba contoh tadi sudah menyebutkan beberapa buah ya. Coba dilengkapi lagi. Kalau misalnya ibu berdasarkan materi di ibu ngajar di SMA ya. Iya betul Pak. Ya, di SMA. Kira-kira alat peraganya bisa berupa apa saja selain yang tadi disebutkan? Kalau sesuai materi di SMA. Di SM kan kita senantiasa ini berbasis digital ya Pak ya. Anak dengan ada mata pelajaran informatika, saya juga senang membuat desain-desain dengan Canva. Sudah jelas dengan PPT atau PowerPoint saya juga didesain dari Canva. Anak juga untuk alat peraga seperti bikin TTS atau bikin tugas belajar mandiri mereka gitu. Saya selalu dicombine, saya dibikin itu dari Canva karena desainnya bagus, aneka ragam gitu ya. Senantiasa. Apalagi selain Canva? Pinterest, lalu juga saya dan juga saya menularkan ke anak-anak bagaimana kalau cara membuat tugas-tugas dari saya seperti membuat quotes ya, membuat poster atau membuat mind map. Baik. Saya perkenalkan kepada mereka. Secara total jumlah karya inovatif yang sudah pernah dibuat ada berapa? Nah itu Pak saya tidak terlalu concern Didokumentasikan nggak? Ada Iya, yang makanya. jadikan angka kreditnya. Nah itu Pak, karena mungkin saya juga di dunia PAI ini merupakan guru baru ya Pak. Saya tidak terlalu masuk ke anak-anak. Dulu saya bukan mengajar ini Pak, bukan mengajar PAI, baru 8 tahun. Ada yang didokumentasikan atau kalau video di videokan atau aplikasinya masih bisa dibuka oleh saya di Google Drive? Bisa Pak. Saya baru bikin di Canva, banyaknya di Canva Pak untuk ini ya, untuk pembelajaran. Dan kalau di kelas di foto aja. Kenapa? Nah nanti itu kelemahan nanti di pelaporan ya di karya inovatif yang diakui nanti itu yang sudah dilaporkan dan nanti ada Pak. bagaimana membuat laporan karya inovatif. Jadi semua yang kita buat itu didokumentasikan, Insya Allah pasti ya. kemudian dilaporkan, ada bukti fisiknya seperti apa, Iya siapa? ada yang bentuk foto, ada yang bentuk berdalang. Iya betul Pak. Nah nanti itu dipelajari kembali. Ya siapa? Baik. Iya. Itu karena karya inovatif berkaitan angka kredit ya untuk kenaikan pangkat saya. Seni, tapi bukan hanya itu, maksudnya apa yang telah kita buat itu jadi ada barangnya. Betul Pak. Barangnya Ya. ada. Kalau di digital ada linknya. Iya ada. Iya, kalau bentuknya saya seni membuat lagu-lagu bisa divideokan, bisa juga ditulis dan kemudian Ya. Insya Allah siapa akan. Itu ada cara-cara. Baik, Ibu kalau ini saya pengen nanya, berarti seberapa penting peningkatan kompetensi karya inovatif terhadap peningkatan kualitas pendidikan agama Islam? Penting sekali Pak, apalagi ya PAI yang saya rasakan lihat ternyata dengan kita membuat alat peraga, alat pelajaran, anak lebih termotivasi dan sudah saya buktikan anak yang hanya dengan monoton guru ceramah gitu ya jauh sekali. Apalagi sekarang anak-anak itu lebih kritis dan era digital, dia punya dunia sendiri kadang dengan HP-nya, maka kita bikin modul, bikin barcode. Iya sangat penting sekali Pak. Baik. Sesuaikan dengan zaman mereka. Sekarang nantinya calon pelatih ya. Iya Pak. Pelatih di daerah, pelatih lain nih. Siapa? Mau seperti apa atau bagaimana Ibu meningkatkan potensi karya inovatif para guru lain di daerah? Apa yang Ibu lakukan nanti?
jika seandainya saya menjadi seorang pelatih di daerah, saya akan melakukan pelatihan yang benar-benar penuh makna terhadap peserta atau audien. Pertama yang saya lakukan, saya akan melakukan pengenalan, ya, memperkenalkan introduction sekarang kepada mereka. Coba Ibu kalau nanti melatih ya, kemudian jadi pelatih, kemudian Ibu diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang laporan pembuatan karya inovatif kepada guru. Karena itu biasanya jadi kendala, banyak yang buat karya inovatif tapi tidak dilaporkan sehingga tidak ada yang tahu karya. Nah, misalnya Ibu jadi pemateri tuh ke kelas supaya materinya dapat diserap, dapat dipahami, digunakan, kemudian betul-betul serta itu memiliki kompetensi yang diharapkan. Langkah apa saja yang akan dilakukan ketika berada di kelas pelatihan? Pertama saya tadi Pak bilang, introduction, saya akan melakukan pengenalan dulu terhadap materi saya supaya audien paham apa yang akan saya sampaikan. Menanamkan pemahaman tentang isi dari materi saya, lalu menjelaskan tentang tujuan materi yang harus dicapai, lalu juga melakukan apersepsi kepada audien dengan cara menunjukkan beberapa fenomena yang disesuaikan dengan pembelajaran yang kontekstual atau dengan keadaan kebutuhan audien dengan laporan tadi, membuat bentuk laporan tentang karya inovasi mereka, memotivasi mereka agar tertarik untuk belajar ini, gitu ya. Lalu tahap kedua saya melakukan ini Pak, connection. Jadi artinya saya akan menghubungkan ya dengan menanamkan konsep, yaitu dengan cara mengajak audien merencanakan dulu, lalu melakukan kegiatan. Dan saya juga harus mendemonstrasikan ya. Saya menampung tanya jawab, saya melakukan tanya jawab. Contoh seperti aplikasi dalam konteks dunia nyata gitu ya, konteks dunia nyata. Nah, setelah saya melakukan koneksi tadi, menghubungkan, lalu saya mengaplikasikan. Ini memerlukan waktu yang cukup panjang memang. Waktu yang paling lama di sini. Ini hal yang paling penting, memberi kesempatan kepada mereka untuk mempraktekannya, ya, beri waktu ruang yang cukup lama dalam aplikasi ini. Jadi mereka mempraktekannya. Tadi yang sudah mereka tanyakan, kami jawab, atau sudah ada demonstrasinya gitu ya, mereka mencoba mempraktekannya. Lalu setelah mereka mempraktekkan, saya akan melakukan refleksi Pak. Melakukan refleksi, audien menulis sebuah ringkasan ya. Jadi, saya juga bisa melakukan bentuk seperti memberikan soal-soal atau kuis gitu ya, lalu memberikan kesempatan untuk mereka mengungkapkan apa yang mereka sudah pelajari. Mereka mengungkapkan, artinya kita tahu bahwa sejauh mana mereka menangkap materi kita gitu ya. Nah, yang terakhir saya harus melakukan extension, artinya perluasan. Di situ saya memberikan menugaskan bentuk seperti PR lah ya, atau juga saya menyampaikan informasi bahwa ini loh ada bahan bacaan yang bisa dijadikan literatur ya, referensi gitu sebagai bacaan tambahan. Mereka mengisi, mengerjakan latihan-latihan untuk lebih memperkuat daya ingat mereka, juga mereka mencatat, meresume atau hal-hal yang penting. Ditangkapnya, berarti berakhir dengan extension ya. Iya Pak. Kalau disingkat apa tuh tahapannya? I care Pak. Iya, terima kasih telah bergabung. Iya Pak. Iya, mudah-mudahan sukses ya. Dan berhasil menjadi calon pelatih ya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan. Ya, silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.